Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati lewat momen penyembahan korporat kita bersama-sama di dalam online Sunday Service minggu lalu? Anda dapat mengikuti keseluruhan worship session tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih dan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama, sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Shalom saudara-saudara, apa kabarmu yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada? Kita berkumpul kembali di minggu ini, haleluya, ada kuasa Tuhan beserta kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Dia. Yeah, yeah, yeah. Lautan menderu bernyanyi bagi
besar Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu Tuhan, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, amin. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Tuhan, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Nama dari segala nama. Puji Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu nyata, selalu setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami, hati untuk menyembah Engkau Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Ya Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ada selalu dimanapun aku berada. Di saat aku berjalan dalam lembah yang kelam, Engkau ada bersamaku. Engkau Allah yang setia. Engkau sungguh Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan kami mau membawa setiap hati penyembahan kami hanya untuk Engkau Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Hello Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda hari ini di TC Online Sunday Service. Minggu lalu kita bersama-sama menikmati momen di mana kita bisa memuji menyembah Tuhan dan kita belajar tentang transformational worship, yaitu penyembahan yang mengubahkan. Nah, ini sekaligus menjadi tema besar kita sepanjang bulan Agustus ini. Karena kita percaya bahwa worship atau penyembahan adalah salah satu esensi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan bagaimana kita bisa memahami worship akan menentukan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan atau menghidupi worship dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam, memahami, dan kemudian bisa mempraktekannya bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya beri judul dari khotbah minggu ini dengan Worship is a verb, atau penyembahan adalah sebuah kata kerja. Dengan kata lain, penyembahan bukan sebuah noun atau kata benda yang artinya hanya sebuah bentuk hal sesuatu,
tetapi penyembahan melibatkan tindakan aktif dari pribadi yang melakukannya. Itu kira-kira makna dari judulnya. Nah, kita akan bahas bersama-sama, dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bacakan sebuah ayat buat kita semua di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dalam terjemahan Amplified, ayat yang baru saja kita baca memiliki makna yang lebih tajam. Dituliskan begini, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation from bondage through freedom. Jadi Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan berada ada kemerdekaan dari ikatan kebebasan yang sejati. And we all with unveiled face continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. Dan kita semua dengan wajah yang tidak terselubung secara terus-menerus terlihat seperti cerminan dari kemuliaan Allah, are progressively being transformed into His image. Secara progresif atau berkelanjutan diubahkan menjadi seperti atau serupa dengan gambarnya, from one degree of glory to even more glory, dari satu tahapan kemuliaan kepada tahapan kemuliaan berikutnya, which comes from the Lord who is the Spirit, yang adalah datang dari Tuhan yang adalah roh. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa bagaimana kita semua ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki roh Allah dalam hidup kita, kita paham bahwa kita terus diubahkan, ditransformasi dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kita menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, tentunya kalau kita bicara soal progressive transformation atau perubahan yang progresif, salah satu hal yang akan membuat kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu adalah ketika kita punya kita punya kebiasaan di dalam worship yang mengubahkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita mesti memahami kalau begitu, apa itu purpose dari worship, the purpose of worship atau tujuan dari penyembahan itu sendiri. Nah, worship identik atau seringkali digambarkan seperti sebuah lagu atau musik atau bahkan di dalam puji-pujian yang dinyanyikan sebagai mazmur. Nah, ketika kita bicara soal lagu, bahkan juga khotbah yang disampaikan, bahkan juga mazmur, kita paham bahwa the goal of these things adalah supaya kita itu ditransformasi di dalam penyembahan kita. Dengan kata lain gini, worship atau penyembahan mencapai objektivitasnya, mencapai tujuannya ketika orang-orang yang melakukan atau terlibat di dalamnya mengalami perubahan. Nah, sayangnya kita tahu bahwa dengan era yang semakin modern, dengan teknologi, dengan kemudahan, dan lain sebagainya, ada kecenderungan gereja bisa terseret ke dalam culture relevancy, budaya yang relevan, tetapi kekurangan atau lack of authenticity dan transcendence. Atau dengan kata lain, kelihatan relevan tetapi kehilangan makna atau orisinalitasnya dan juga kemampuan atau kebiasaan atau sesuatu yang kemudian mengubahkan dan spiritual. Nah, saya ulang sekali lagi. Objektif dari worship harusnya adalah sebuah perubahan. Ketika orang ada di dalam penyembahan, terkonek dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, hidupnya akan mulai berubah. Ada kejujuran dalam hati, ada introspeksi diri. Itu yang kemudian ketika kita responi, kita menjadi berubah
Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang tadi kita baca. Nah, ada seorang musisi sekaligus juga teolog namanya Don Saliers. Dia menulis 15 buku tentang sebuah relationship atau hubungan antara teologia dengan kebiasaan atau praktek ibadah atau penyembahan. Nah, dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Worship as Theology, penyembahan sebagai sebuah teologi, dia menuliskan begini. Secondary theology is reading about God, studying, hearing sermons, and listening to teaching. Teologi yang sekunder atau bukan yang utama itu bicara tentang membaca tentang Tuhan, mempelajari, mendengar tentang khotbah, dan kemudian mendengarkan pengajaran. Tapi terus dia menuliskan primary theology, teologi yang utama dituliskan oleh Don Saliers, is worshiping God, an activity that involves spirit, soul, and body. It is dynamic, not static. Terjemahannya adalah teologi yang utama itu bicara soal menyembah Tuhan, sebuah kegiatan aktivitas yang melibatkan roh, jiwa, dan tubuh. Sesuatu yang dinamis dan bukan sesuatu yang statis atau tetap dan tidak berubah. Nah, dari sini kita melihat bahwa worship adalah sebuah hal yang utama. Seorang yang mempercayai Tuhan, yang menyembah Tuhan, maksud saya seorang yang mengikuti Yesus adalah seorang pasti penyembah. Worship identik dengan gaya hidup seseorang yang mengikuti Yesus. Tidak mungkin seseorang yang mengikuti Tuhan tetapi tidak pernah atau tidak memiliki kehidupan sebagai seorang penyembah. Karena ini dua hal yang pasti berjalan beriringan. Dr. Robert Webber, ini adalah seorang teolog Amerika juga yang di gereja mula-mula juga banyak menuliskan soal worship. Dia menuliskan begini, authentic worship is an active response to God's initiative toward us in Christ by the Spirit. Penyembahan yang otentik, yang asli, yang orisinil adalah sebuah respon aktif kepada inisiatif Tuhan yang ditujukan kepada kita di dalam roh dan di dalam Kristus oleh roh. Dengan kata lain, respon kita kepada Tuhan itulah penyembahan yang otentik. Jadi bukan sekedar lagu yang dinyanyikan, bukan sekedar karena kita hafal dengan lirik-lirik lagu, bukan sekedar karena kita hafal mazmur dan bahkan firman Tuhan yang kemudian kita nyanyikan atau kita lantunkan, tetapi respon aktif dari hati kita kepada Tuhan, itulah worship yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud. Jadi God's purpose for worship, tujuan Tuhan terhadap penyembahan atau ibadah, itu tidak pernah berubah dari awal sampai hari ini. Goalnya adalah supaya kita ini diubahkan dengan kehadirannya. We are changed, we are transformed by His presence. Tidak ada satupun pribadi yang kalau dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kalau saudara baca di dalam Alkitab, setiap pribadi yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan ketika hati mereka terbuka dan meresponi Tuhan. Begitu juga hari ini, Anda dan saya, ketika kita meresponi Tuhan, hati kita bersyukur, menyembah, mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di saat yang sama, hati kita diubahkan. Jadi, sayang sekali kalau hadirat Tuhan tadi itu dikalahkan hanya semata-mata oleh apa yang menyenangkan, apa yang praktikal, dan tanda kutip yang jadi kebutuhan kita. Biarlah hari ini kita semua boleh kembali memiliki kehidupan penyembahan, kehidupan worship yang esensial, di mana setiap orang, bahkan ketika kita menyembah secara korporat bersama-sama, orang-orang yang hadir di sana bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kemudian mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan itu
dan hidupnya diubahkan. Itu sebabnya kita nggak perlu heran ketika ada orang-orang yang kemudian dipenuhi oleh damai sejahtera, menangis karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dihibur, dikuatkan. Karena di dalam worship, dalam penyembahan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu bagian yang pertama, the purpose of worship. Yang kedua, saya mau bicara soal the heart of worship, atau esensi atau pusat atau hati dari penyembahan. Ada satu lagu yang kita mungkin juga pernah nyanyikan, I'm coming back to the heart of worship. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa worship and sing adalah dua hal yang bukanlah sama persis. Memang waktu kita melakukan penyembahan atau ibadah, menyanyi adalah salah satu bagiannya. Tetapi bukan berarti kalau kita sedang bernyanyi, artinya kita pasti sedang menyembah. Bahkan ketika seseorang yang bernyanyi dengan sangat luar biasa, belum tentu itu adalah sebuah penyembahan. Karena sama seperti kalau saya itu naik ke pohon, bukan berarti pasti saya adalah seekor tupai, kira-kira gitu. Bukan hanya karena saya sedang menyanyi, berarti saya pasti sedang menyembah. Kelihatannya secara aktivitas itu mirip, tetapi yang satu hanyalah sebuah aktivitas menyanyikan sebuah lagu, sedangkan yang satu, dengar baik-baik, worship is an active force, adalah kekuatan atau sebuah upaya yang aktif of the heart, dari hati, that must be directed to the right place, to God. Yang ditujukan kepada tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan. Karena kalau saya tidak mengarahkan penyembahan saya kepada Tuhan, maka artinya saya sedang menyembah yang lain. Bahkan bisa jadi diri saya sendiri. Jadi apa yang menjadi fokus dari penyembahan kita, jangan sampai salah tempat. The heart of worship mengerti betul bahwa kekuatan atau aktivitas yang datang dari hati ini adalah ekspresi kita kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada diri kita, bukan kepada hal-hal yang mungkin lebih menarik bagi kita. Awalnya mungkin kita bernyanyi, tapi ketika kita menaikkan pujian dan kita tenggelam istilahnya dalam penyembahan, maka disitulah kita mengalami perjumpaan dengan kasih karunia, di mana kita benar-benar jadi apa adanya di hadapan Tuhan, dan kita menyadari kebesaran Tuhan. Ketika kita tahu the truly person of us, kita yang sebenarnya, dan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kuasa. Makanya transformational worship atau penyembahan yang mengubahkan adalah tentunya sebuah kehidupan di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Tidak mungkin sebuah penyembahan yang tidak di dalam Tuhan dan tidak ditujukan bagi kemuliaan Tuhan akan mengubahkan. Karena dasarnya atau pusatnya bukan tentang saya dan Anda, tetapi tentang Tuhan. Kita mengizinkan roh Tuhan itu bekerja, kasih Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, dan kemudian mengalir keluar lewat hidup kita. Transformational worship awalnya mengubahkan diri kita, hati kita, mindset kita, change of heart. Tapi kemudian itu mengalir keluar ketika kita menjadi berkat, ketika kita kemudian mengambil tindakan aktif juga untuk memberkati yang lain. Sehingga perubahan itu kemudian berkelanjutan. Worship is God's way of drawing us ever closer to His heart. Penyembahan sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membawa kita mendekat kepada hatinya. Karena lewat penyembahanlah hati Tuhan dan hati kita itu sinkron. Saudara tahu ya, ada kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia namanya sehati. Nah, itu bicara apa? Bicara soal hati dua pribadi atau beberapa orang menjadi satu atau sama. Punya passion yang sama, arah yang sama, goal yang sama. Nah, ketika kita ada dalam worship kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita mendekat kepada Tuhan. Kita otomatis waktu kita mendekat sehati dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, pastinya juga selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi
ambisi, agenda, pikiran-pikiran yang kita miliki di dalam worship itu mengalami transformasi, perubahan. Tuhan ubahkan sehingga kita menyadari bahwa kita ini nggak ada kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri mengambil posisi sebagai hamba, membasuh kaki murid-muridnya, dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Nah, itulah act of service, act of worship. Di dalam worship kita punya sense of brokenness. Kita menyadari kita datang, kalau firman Tuhan katakan, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang hancur hati atau remuk hati. Karena dalam keremukan atau kehancuran hati kita, itulah kita sedang berkata bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Bahkan setiap nafas kita itu tidak akan bisa kita jalani kalau bukan karena anugerah Tuhan. Disitulah terjadilah transformational worship. Makanya saudara, kalau kita bicara soal penyembahan atau ibadah pada umumnya, kita jangan hanya melihat dari apa yang kelihatan. Tapi mari pahami heart of worship-nya itu apa sebenarnya. Karena worship bisa mendatangkan sebuah transformasi yang luar biasa buat hidup Anda dan saya. Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, surrendering ourselves, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Dia mengoperasi hati kita, hidup kita di tangannya. Dan tentunya kalau kita bicara soal worship, ini adalah sesuatu yang bukan hanya ditampilkan, tetapi sesuatu yang dihidupi. Kalau kita mau mengajak atau memimpin keluarga kita misalkan untuk sama-sama menyembah Tuhan, tentunya kita juga harus menunjukkan bukan sekedar kita bisa menyanyi. Mungkin saja suara kita nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi worship is not about the beauty of your song gitu. Bukan karena suaranya bagus berarti pasti worship lebih bagus. Tapi sesuatu yang datang dari Tuhan ketika itu engkau bawa. Orang bisa merasakan genuine-nya. Orang bisa ngerasain passion-nya. Ketika kamu menyembah, orang bisa ngerasa betul. Anak-anakmu, keluargamu, pasanganmu bisa merasakan hatimu yang sedang menyembah dan terkonek sama Tuhan. Dan mereka bisa ikut terinspirasi untuk masuk dalam penyembahan yang sama. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, itu bukan hanya karena kebiasaan atau karena semua orang mengangkat tangan. Tapi kita mengangkat tangan karena kita tahu inilah sebuah simbol atau sebuah gambaran bahwa saya menyerah kepada Tuhan. Saya surrender. Apapun yang ada di depan sana, aku percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Ketika saya berlutut, saya bukan cuma berlutut hanya supaya dilihat orang kelihatan luar biasa. Tapi saya berlutut karena saya tahu tidak ada satupun yang mengatasi kemuliaan Tuhan. Dia layak menerima penyembahan saya. Ketika kita bertepuk tangan, bahkan menari, kita melompat, itu karena menunjukkan hati kita yang penuh dengan sukacita. Jadi setiap tindakan, kegiatan, aktivitas kita dalam penyembahan, itu bukan sekedar kebiasaan. Tapi karena hati kita yang diekspresikan lewat gerak, lewat tubuh, lewat ekspresi wajah kita. Poin yang ketiga, sekaligus poin terakhir yang saya ingin bagikan buat kita semua hari ini adalah yang saya sebut dengan spiritual worship. Nah, kenapa saya menyebutnya sebagai spiritual worship atau penyembahan yang rohani atau yang spiritual? Sekali lagi, karena saya mau mengajak kita semua memahami bahwa penyembahan itu bicara soal roh. Penyembahan itu bicara soal hati kita, bukan sekedar aktivitas. Jadi kita mesti menyadari betul bahwa ada sebuah kebutuhan akan pribadi Tuhan dan rohnya di dalam hidup kita. Karena waktu kita bicara kita surrender atau kita worship, kita sedang berkata, I need you Lord more than anything. Aku nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. I need you in my life. Aku membutuhkan Engkau di dalam hidup saya. Jadi bukan soal
ini harus lagunya lebih baru atau lebih lama, lagunya Indonesia, Inggris, atau bahkan Mandarin. Bukan soal itu. Tetapi soal bagaimana kita mengekspresikan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang lagu-lagu yang mungkin sudah menjadi himne atau lagu lama, seringkali bisa memberikan sebuah perjumpaan yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi bukan soal judul lagu, tapi apa yang kemudian Tuhan taruh. Kalau kita tahu banyak lagu, seringkali Roh Kudus bisa memberikan sebuah lagu di hati kita. Nah, ketika kita sedang ada dalam momen pribadi, saat teduh pribadi, ketika kita berdoa, atau mungkin dalam mesbah keluarga bersama keluarga, atau bahkan dalam momen apapun ketika kita sendiri sekalipun. Lalu kita merasa Tuhan taruh ada sebuah lagu yang diingatkan. Mari responi dan mulai nyanyikan lagu itu. Saudara, saya mengingat beberapa kali ketika saya sedang mengendarai mobil saya, sedang nyetir, ada momen-momen yang sangat pribadi ketika ada satu lagu yang kadang-kadang bahkan itu mungkin terdengar dari Spotify atau dari dari audio di mobil saya, tapi kadang-kadang juga sesuatu yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati. Dan ketika saya menyanyikan lagu itu, mendengar lagu itu, Roh Kudus bekerja. Kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang menghibur dan menguatkan. Di waktu yang lain, itu bisa jadi yang menegur dan bahkan membuat kita bertobat. Kenapa? Karena worship itu bicara soal hubungan pribadi. Karena worship bicara soal spirit, roh kita yang menyatu dengan roh Tuhan. Sehingga kita kemudian mengekspresikan hati kita. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menangis. Kita bisa merasakan kelegaan, kita bisa ngerasain bagaimana kasih itu begitu kuat, damai sejahtera begitu kuat. Jadi, saudara, jangan pernah, don't ever reduce worship to a transaction. Jangan pernah menurunkan makna penyembahan itu hanya sebuah transaksi. I worship you and you give me something. No. Worship harusnya membuat kita selalu menantikan pimpinan roh. Justru waktu kita menyembah, kita bertanya, Tuhan apa yang kau mau? Apa yang kau kehendaki? Tuhan apa yang kau temukan ada dalam hati saya? Tuhan apa yang kau mau aku responi hari ini? Tuhan engkau mau apa yang aku harus berubah? Tuhan mau aku melakukan apa? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku pertobatkan? Dan di momen itu, ini bukan lagi soal apa yang saya dapat. Tapi di momen itu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, yang mengubahkan itu lebih dari apapun. Jadi jangan sampai kita hanya melihat itu sebatas take and give. Tapi itu adalah sebuah ekspresi dari dua orang yang saling mengasihi. Dan kita tahu Tuhan mengasihi Anda dan saya tanpa syarat. Dan waktu kita menyatakan dan mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, disitulah momen worship menjadi luar biasa. Dan musik hanyalah sebuah alat, entahkah itu alat musik, melodi, itu semua adalah hal-hal yang mendukung. Tetapi yang sesungguhnya worship datangnya dari hati kita. Jadi kalau kita bahkan memimpin worship atau memimpin pujian, kadang-kadang kita mesti balance antara satu, seperti minggu lalu kita menyiapkan ada lagu-lagu yang sudah disiapkan, yang sudah didoakan. Tapi kita juga mesti peka, apakah memang ada tuntunan Roh Kudus, masuknya dari mana lagunya, refnya dulu atau awalnya dulu. Dan bahkan ada lagu-lagu baru yang Tuhan bisa berikan pada saat kita memimpin pujian sekalipun. Nah, disitulah kepekaan kita akan suara Tuhan itu diuji. Dan bagaimana kepekaan kita bisa semakin tajam? Ya, tentunya dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya when we worship, jangan dalam tanda kutip dibatasi. Pokoknya 30 menit selesai, nggak selesai. Sometimes God want to work in you jauh lebih daripada apa yang kita sendiri bisa pikirkan. Makanya, saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memahami bahwa penyembahan itu akan memimpin setiap pribadi untuk mengalami atau menyadari kehadiran Tuhan itu.
Worship is leading the way for people to experience the knowledge of God's presence. Waktu kita ada dalam penyembahan yang sejati, penyembahan yang transformational itu, kita benar-benar ada dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir, Dia ada di tempat ini. Itulah transformational worship. Itulah ketika worship is a verb, sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah ekspresi hati kita. Nah, saudara, hari ini saya mau mendorong kita semua. Ketika nanti kita menyembah Tuhan, atau kalau saudara belum pernah atau belum sempat, saudara bisa lihat TC online minggu yang lalu, Transformation Worship. Ada 1 jam kita worship bersama-sama. Saudara, ketika saudara menonton atau mendengar itu, jangan hanya duduk dan melihat dan mendengar, tapi ambil momen itu berdoa dan kemudian arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin. Ketika lagu itu dinyanyikan, dinaikkan, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan bicara. Kadang-kadang itu momen di mana kita akan menyadari ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita mau bertobat. Ada perselisihan yang mungkin kita harus bereskan. Ada pengampunan yang harus kita lepaskan. Ada ucapan syukur yang kemudian kita naikkan. Nah, itulah momen-momen yang precious, yang luar biasa. Lebih daripada sekedar hafal atau tidak lagunya, ngangkat atau tidak lagunya, Inggris atau Indonesia. But that is your true moment, intimacy. Momenmu yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Dan itu pasti mengubahkan. Tuhan, hari ini kami membawa setiap kami, anak-anakmu dimanapun mereka berada, supaya lewat apa yang kami dengar, lewat sharing kami hari ini, roh kami, hati kami benar-benar memahami. Roh Kudus beri pengertian supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, dan supaya kami boleh punya ketaatan untuk meresponinya dengan mempraktekkan dan melakukan ini dalam kehidupan kami. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kalau engkau, apapun yang sekarang engkau sedang alami dan situasi apapun yang engkau sedang hadapi, hari maukah engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu, menyerahkan hatimu, menyerahkan apapun juga, surrender yourself di hadapan Tuhan. Engkau berkata, God, it's all yours. Ini semua milik Tuhan. Bahkan ketika aku memuji dan menyembah Tuhan, aku sedang mau berkata, aku dan segala sesuatunya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi sesuai kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupanku, dalam keuanganku, dalam keluargaku, dalam masa depanku, dan dalam segala sesuatunya. Sebagaimana di dalam surga. Jadi kehendak. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini juga Roh Kudus Engkau yang sedang melawat, menjamah, berbicara kepada setiap kami. Dan kalau ada di antara saudara yang berkata, tapi bagaimana aku bisa punya deep worship, bagaimana aku bisa punya intimacy dengan Tuhan kalau aku belum kenal Dia. Nah, hari ini saya mau memberikan sebuah opportunity yang luar biasa buat Anda semua. Kalau engkau berkata, aku mau punya hubungan pribadi, aku mau kenal siapa itu Yesus. Hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku tahu aku membutuhkan Engkau. Aku berdosa, tetapi aku tahu Engkau sudah mati di kayu salib dan mengampuni dosaku. Mulai hari ini, jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Engkau yang berkuasa untuk seterusnya di dalam nama Yesus. Congratulations on your new beginning. Dan saudara akan melihat kalau engkau terus membangun kehidupanmu, bergabung dalam komunitas, kau bisa terus saksikan lewat online, atau engkau juga bisa datang ke onsite kami. Saudara bisa lihat informasi lebih lanjut nanti di bagian pengumuman. Whatever it is, mari praktekkan terus kehidupan yang menyembah ini. Dan kau akan lihat hidupmu diubahkan. Tuhan berbicara, Roh Kudus menguatkan, mengubahkan engkau. And you will never be the same. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini, mungkin saya selesai berbicara, tapi kita percaya Tuhan belum selesai, bahkan akan bekerja dan terus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati dan terus mengalami transformation worship dalam kehidupan kita. Amin. Praise the Lord. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang hari ini, dan saya percaya sudah memberkati kita semua.
Jadi biarlah firman Tuhan bukan hanya menjadi perkataan belaka di mulut kita, tetapi kita renungkan, pahami, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan dari TC Online Sunday Service hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu berjemaat dan beribadah bersama, TC Onsite Service diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore di Alam Sutra. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Lord, nothing compares to the promise I have in you. Happy Sunday. Puji Tuhan, saudara, lewat penyembahan yang kita naikkan bersama-sama dan lewat firman yang kita sudah dengarkan, kita belajar bahwa penyembahan bukan sekedar sebuah hal yang kita pahami atau yang kita ketahui, tapi adalah sebuah tindakan, sebuah ekspresi dari hati kita yang memuliakan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman, tetapi kita menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Mari, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menguatkan, menyertai, dan memberikan kekuatan buat kita semua untuk menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sampai apa yang jadi rencananya digenapi. Hanya di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya menerima berkat pengutusan ini, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.